Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Biarlah melalui acara ini, kami semua boleh menerima banyak berkat rohani, dan kami boleh disanggupkan untuk melakukan dan mempraktikkan semua pelajaran yang akan kami terima. Kami mau berdoa untuk narasumber kami, biarlah Engkau membimbing dia untuk menjadi saluran informasi, saluran berkat bagi kami, khususnya para orang tua, murid. Biarlah kami semua boleh dipersiapkan untuk menjadi orang tua yang akan membimbing anak-anak kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Boleh di-unmute, Miss. Mic-nya, Miss, belum di-unmute. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sambutan webinar parenting yang akan disampaikan oleh Sir Daud. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Kita puji Tuhan ya, karena pada malam hari ini acara ini bisa berlangsung tepat waktu, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin semua ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah, dan seluruh yang terlibat sehingga acara ini boleh berlangsung pada malam hari ini. Demikian juga terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini mengenai parenting. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita membimbing anak atau mengasuh anak ya. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya, Ibu Tika ya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar acara ini boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi orang tua siswa yang akan membimbing anak-anaknya untuk masa yang akan datang. Sebagai orang tua, tidak pernah berhenti untuk menjadi pembimbing anak-anak kita. Ya, walaupun anak-anak itu sudah sekolah atau bahkan sudah berumah tangga pun, fungsi orang tua untuk membimbing itu tetap terus berlangsung. Oleh sebab itu, saya berharap apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini bisa menolong, memberikan masukan yang cukup baik untuk menjadi orang tua yang bisa betul-betul membimbing anaknya di masa yang akan datang, masa yang betul-betul banyak tantangan, terutama sebagai orang tua bagi anak-anak yang mungkin masih remaja atau yang sudah beranjak dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Sir Daud. Akan mengenal tentang Malang Adventist Academy, sekolah yang terletak di Jalan Raya Lembadieng nomor 4, dengan jenjang dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Dan pada malam hari ini, kita akan mengenal tentang murid-murid Malang Adventist Academy dan bagaimana kegiatan sekolah di Malang Adventist Academy dari jenjang TK dan SD. Dan dari jenjang TK akan disampaikan oleh Mem Lydia, dan jenjang SD yang akan disampaikan oleh Sir Eka. Terima kasih. Saya.
jinjit. Dansa dua kali, la la la. Potong bebek angsa masak 3 kali. Nona minta dansa 3 kali. La 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 la. 5. Dan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kira-kira Tuhan itu menjawab, mendengar tidak doanya Yesus? Oh, Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan juga punya apa? Cara, punya solusi. Oh, siapa mau jadi anak yang suka berdoa? Oke, sekarang saya akan mempresentasikan secara singkat tentang rapor pendidikan SD Atlen Malang tahun 2023. Saya share screen dulu. Oke. Jadi rapor pendidikan ini
adalah yang terbaru, yaitu tahun 2023. Dan ini adalah tahun kedua ya kita menggunakan platform rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada episode Merdeka Belajar episode 19 pada April 2022 yang lalu ya. Ini adalah pengganti dari raport mutu sekolah yang kita kenal dulu, tapi sekarang diganti dengan namanya raport pendidikan ya. Tentu ada beberapa hal yang disempurnakan dari rapor sebelumnya. Mungkin kita bertanya, apa sih rapor pendidikan ini? Jadi rapor pendidikan adalah platform yang menampilkan data kualitas pendidikan atau kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau sumber nasional ya. Jadi bukan hanya siswa yang mendapat rapor nilai, tetapi sekolah juga mendapat rapor nilai untuk mengukur ya mutu atau kualitas sebuah sekolah. Dan tentunya ini juga menjadi dasar bagi sekolah untuk mengevaluasi diri dan juga memperbaiki hal-hal yang tentunya disarankan dalam rapor pendidikan atau kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam rapor pendidikan untuk diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi yang masuk di rapor pendidikan ini ada beberapa item. Yang pertama adalah asesmen nasional atau yang terdiri dari ANBK yang diikuti oleh siswa kelas 5 ya pada bulan September yang lalu. Kemudian ada juga Sulingjar ya. Sulingjar ini adalah survei lingkungan belajar yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Lalu yang kedua ada data pokok pendidikan yang berisi tentang data-data di sebuah sekolah ya. Baik itu data siswa, guru, kemudian data sarana dan prasarana sekolah. Dan yang ketiga ada sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan SIMPKB. Ini adalah akun guru yang mengajar di sebuah sekolah. Jadi kita bisa melihat data guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dia jurusannya apa, kemudian tamatannya, ijazah terakhirnya apa, itu bisa terlihat di sini ya. Apakah dia sudah masuk dalam guru sertifikasi atau belum, itu bisa terlihat di SIMPKB guru masing-masing ya. Kemudian ada Badan Pusat Statistik ya atau BPS. Di dalam rapor pendidikan menggunakan spektrum warna ya. Jadi ada 4 warna yang digunakan. Kalau raportnya itu warna biru maka itu adalah sangat baik ya. Itu level paling tinggi. Kalau dia hijau berarti baik. Kemudian kuning dia cukup. Kalau merah berarti sangat kurang ya atau perlu intervensi khusus. Jadi ini 4 warna yang digunakan, jadi kita bisa lihat capaian dari sekolah kita ya. Baik, kita lihat capaian dari SD Advent Malang pada tahun 2023 ya. Ada 6 kategori yang dinilai. Ya, yang pertama adalah kemampuan literasi siswa ya. Dan sekolah kita pada tahun 2023 ini mencapai kemampuan literasi yang baik ya. Berada pada kategori baik dengan warna hijau dengan poin 96,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum ya. Dan kalau kita lihat kenaikan dari tahun sebelumnya itu ada kenaikan 38,1% dari tahun 2022. Jadi kenaikannya cukup bagus ya, sangat-sangat signifikan. Dan kalau kita lihat peringkatnya, peringkat kota Malang tentunya, itu kita berada di peringkat menengah atas ya, atau 21-40%. Sementara kalau peringkat nasional itu kita berada di peringkat atas ya, 1-20%. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi ya. Juga berada pada kategori baik, walaupun angkanya sedikit berbeda dari sebelumnya.
yaitu 76,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum dalam kemampuan numerasi, ya, atau lebih ke kemampuan matematika tentunya. Dengan capaian kenaikan dari tahun sebelumnya itu 43,77%, ya. Sangat bagus juga tingkat kenaikannya. Kemudian di peringkat kota kita berada di peringkat menengah, dan di peringkat nasional kita berada di peringkat atas, ya. Nah, itu 1-20%. Kemudian untuk karakter, ya, karakter siswa itu juga berada pada level baik dengan capaian kenaikan 5,7% dari tahun sebelumnya. Sama juga, ya, peringkatnya untuk kota itu berada pada peringkat menengah, sementara untuk peringkat nasional kita masuk di peringkat atas, menengah atas, ya, 21-40%. Lalu yang poin yang keempat, ya, item yang keempat adalah iklim keamanan sekolah, ya. Bagaimana keamanan di sebuah sekolah? Itu juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tapi kenaikannya hanya sedikit, ya, hanya 0,05% saja, ya. Tetapi masih ada kenaikan dan masih berada pada level baik. Untuk tingkat kota berada di peringkat menengah atas, kemudian untuk nasional berada di peringkat atas. Ya. Kemudian yang kelima, iklim kebinekaan juga berada pada level baik. Capaian naik 22,57% dari tahun 2022. Ya. Dan berada di peringkat atas untuk Kota Malang, ya. Cukup bagus. Bahkan untuk nasional juga berada di peringkat atas, ya. Ini cukup lumayan, ya, sangat bagus. Tapi tentunya masih perlu ditingkatkan supaya kita bisa mencapai level yang biru, ya. Yaitu sangat baik. Yang terakhir adalah kualitas pembelajaran, ya. Juga berada pada kategori baik. Capaian kenaikan itu hanya 4,27% dari tahun 2022, ya. Untuk peringkatnya, peringkat kota berada di peringkat menengah, sementara untuk nasional berada di peringkat menengah atas, ya. Jadi dari 6 item yang dinilai, sekolah SD Altun Malang semua berada di kategori baik, ya. Tinggal satu level saja kita naik di kategori yang sangat baik. Jadi tentu ini bisa menjadi acuan bagi para orang tua untuk bisa terus mempercayakan, ya, sekolah kami SD Altun Malang untuk menjadi tempat pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Terlebih khusus juga bagi mereka yang mungkin masih sementara mencari sekolah, ya, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebenarnya mutu sekolah kita cukup bagus, ya. Yaitu nilai raportnya semua berada di level baik, ya. Dan sekolah akan terus berupaya untuk terus mencari hal-hal yang perlu dibenahi supaya tahun-tahun berikut kita bisa naik ke level yang sangat baik, ya. Tentu ini yang kita harapkan, dan kerjasama dari orang tua dengan sekolah itu tentu akan sangat membantu bisa mewujudkan harapan dari sekolah untuk bisa mencapai yang lebih baik. Mungkin itu saja secara singkat saya presentasikan tentang raport pendidikan SD Altun Malang tahun 2023. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk terus mempercayakan sekolah kami sebagai tempat pendidikan Bapak Ibu, anak dari Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Sir Eka. Itu adalah sekilas mengenai kegiatan dan juga kondisi daripada murid-murid kami di Malang Adventist Academy dari jenjang TK sampai dengan SD. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh murid-murid dari Malang Adventist Academy. Kan mau ambil saya bukannya di lotong itu, tapi mesti di
Nanti di setelah tanya jawab aja, Miss. Mau transfer dulu. Terima kasih. Baik. Baik. Sebelumnya kita akan mengenal siapa pembicara kita pada malam hari ini. Jika ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita perlu tahu siapa yang membahas atau membawakan pembicara pada malam hari ini. Beliau bernama Memtika Dwi Putri, Sarjana Psikologi. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung dengan pengalaman bekerja pada tahun 2012 sampai 2020 di Badan Pusat Statistik. Di tahun 2021 beliau sebagai CEO founder Cager Lifestyle Center. Dan pada tahun ini, tahun 2023, beliau bekerja di Healing Way Indonesia Medical Missionary Training. Beliau akan membawakan pembahasan kita pada hari ini, sesi pertama, dan juga besok di sesi kedua. Jadi kita akan mendengarkan dan mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Memtika Dwi Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan bagi Bapak Ibu, sementara mendengarkan pembahasan, mungkin jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, boleh ditulis, sehingga ketika nanti ada sesi tanya-jawab, boleh disampaikan. Terima kasih, Miss Olive. Sama-sama, Selamat malam untuk orang tua, semua staf guru. Terima kasih sudah membuat acara ini. Kalau ada sekolah yang peduli dengan pola asuh anak muridnya, menurut saya itu adalah nilai khusus ya, karena berarti sekolah ini peduli dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan murid. Karena sebenarnya sekolah pertama anak itu adalah di rumah. Justru di sekolah itu adalah secondary. Jadi kalau guru sudah berusaha untuk menjadikan murid-muridnya mandiri, tapi kalau di rumah ternyata juga tidak diajarkan mandiri, itu tidak akan berhasil. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini, dan saya bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, anak-anak yang kita kasihi, MAA juga mulai melakukan ini. Semoga saya harap kita semua boleh menggunakan privilege ini ya. Dan hari ini, malam ini saya akan mulai dengan toxic parenting, yang sebenarnya mungkin banyak dari kita yang sudah tahu. Hanya saya mau mengingatkan bahwa ya sekali lagi untuk seperti Sir Eka tadi sebagai kepala sekolah SD, supaya sekolah bukan cuma sekolah, tapi anak murid yang kita titipkan di sekolah juga lebih optimal. Karena kita tahu sekarang persaingan juga di dunia nyata itu begitu real ya, begitu nyata. Dan kalau cuma sekedar akademisi itu semua bisa akan berlalu dengan sistem-sistem yang semakin canggih. Tapi kualitas mental dari anak itu tidak bisa diganti. Kalau sekedar perkalian, mungkin semua udah bisa pakai kalkulator. Bahkan beberapa sistem sudah langsung bisa masuk di Excel dan yang lainnya. Itu bisa terganti. Tapi bagaimana seorang bertanggung jawab itu nggak bisa diganti dengan aplikasi-aplikasi. Makanya penting bagi kita, dan saya bersyukur MAA mau peduli dengan isu-isu ini. Nah,
Toksik kan artinya racun. Jadi ada pola-pola asuh yang mungkin saya mau ajak malam ini kita evaluasi. Dan malam ini saya akan mulai dengan toxic negativity atau pola-pola beracun yang negatif. Loh, maksudnya apakah ada yang positif? Nanti itu esok malam. Tapi malam ini kita akan mulai pengertian parenting. Mungkin mami and daddy, ayah bunda semua udah tahu. Itu adalah cara kita mendidik, membimbing, mendisiplin anak serta melindungi mereka sampai mereka dewasa. Nah, jadi walaupun mungkin misalnya beberapa anak kita yang sudah masuk SMA atau SMP tidak perlu lagi kita pantau, sepertinya dia sudah berjalan begitu saja, sudah susun buku, sudah tahu jadwalnya. Tapi apabila kemampuan mentalnya belum sampai dewasa, berarti pola asuh kita itu masih berjalan, masih on progress. Dan semua yang kita lakukan, perilaku-perilaku kita, respon kita dalam mendidik dan membimbing anak, itu membentuk sifat mereka. Nah, jadi jangan heran kalau kita dengar pepatah, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Ya karena memang apa yang kita lakukan, sikap kita terhadap mereka, itu mereka mirroring atau mereka cerminkan. Mereka dapat sumber inspirasi bagaimana bereaksi itu adalah dari bagaimana kita bereaksi dengan mereka di rumah. Di lain waktu dan kondisi, mereka akan berperilaku seperti itu, hanya mungkin dimodifikasi sedikit ketika mereka berinteraksi dengan orang gurunya di sekolah, dengan teman-temannya. Tapi itu tidak jauh. Makanya juga ada yang mengatakan monkey see, monkey do. Kalau anak monkey melihat papa monkey buka pisangnya begini, maka anak monkey juga akan begitu. Bukan berarti kita monkey, tapi memang anak itu hanya meniru atau mengimitasi apa yang kita orang tua lakukan. Nah, nilai-nilai yang kita tanam, prinsip-prinsip yang kita anut, itu semua tercermin dari sikap anak-anak kita yang terbentuk di hari-harinya, secara tidak langsung maupun langsung. Kadang-kadang kita pikir, kok bisa sih dia ngomong kotor, padahal kita tidak ajarkan ngomong kotor. Ya mungkin dia ada juga dapat dari temannya, tapi kalau kita biarkan, berarti kita secara tidak langsung menyetujui sikap itu. Nah, semua yang kita yang terlibat dalam interaksi dengan anak ini, semuanya akan diadopsi. Dan mereka akan refleksikan di lain waktu atau nyatakan itu dalam perilaku mereka. Ada dua unsur dalam sebuah gaya pola asuh. Selalu ada dua unsur. Di dalam satu bentuk cara kita mendidik mereka, ada kesenangan dan ada tugas. Anak-anak maunya main terus. Ya kita harus imbangi, kita kasih tugas. Ada juga kemauan disiplin. Mereka maunya makanan yang suka-suka mereka. Tapi kita disiplin. Kalau makan, harus jam segini. Dinamika kedua faktor ini selalu akan terjadi dalam sebuah pola asuh. Kendali bagaimana kita mengontrol. Pulang cepat ya nak, dan kerjakan PR-nya, tapi juga kita memelihara mereka. Bukan hanya meminta sesuatu, tapi kita memberi kasih sayang. Terus juga batas-batas kita berikan. Kamu boleh ikut ekskul, kamu boleh ikut ini, tapi pulang jangan lewat jam segini. Tapi bukan cuma batasan yang kita berikan, tapi juga kita pelihara. Bagaimana makan siangmu, bagaimana harimu, semuanya kita berikan perhatian, dan ini termasuk dalam pola asuh kita. Semuanya ini sebenarnya paling menjelaskan adalah kebebasan tanggung jawab. Bagaimana kita memberikan mereka space untuk bebas, misalnya memilih bajunya, memilih beberapa hal yang mereka putuskan sendiri, tapi di dalamnya kita juga sisipkan tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan. Nah, dinamika selalu kedua faktor ini semua bisa disimpulkan dalam kebebasan tanggung jawab, itu merupakan pola asuh orang tua kepada anaknya. Apabila salah satu dominan, maka terjadilah beberapa gaya pola asuh yang kita kenal, 4 ini paling
dikenal sudah beberapa lama di dunia, khususnya dalam dunia psikologi, yaitu orang tua dengan pola asuh otoritatif. Ini keduanya imbang, kebebasan dan tanggung jawab berimbang. Kalau otoriter itu kendalinya lebih kuat dibanding pemeliharaannya, dan permisif ini tidak ada kendali, hampir semuanya boleh. Nah, ada juga orang tua itu, nah yang paling tidak disarankan adalah uninvolved atau tidak terlibat. Misalnya ya kita bisa lihat gambarnya, mama sibuk scrolling misalnya ya, karena orang tua sekarang sudah sadar sosial media, mungkin akan tidak terlibat. Ada yang mungkin mengasuh, memberikan kepada orang tuanya atau oma opanya, sehingga orang tua kandungnya tidak terlibat langsung. Tapi saya tidak akan menyarankan, dan saya menganggap bahwa semua kita orang tua langsung, walaupun oma opanya mungkin ya ikut juga mengasuh, tapi saya tidak menyarankan pola asuh yang terakhir ini. Dan yang paling memiliki efek negatif adalah tentang otoriter dan permisif ini. Malam ini dan esok sebenarnya banyak unsur dari kedua gaya pola asuh ini. Tapi seiring perkembangan zaman, gaya pola asuh itu terlalu dinamis dan tidak bisa lagi dikategorikan hanya 4 itu, sehingga yang kita perlu perhatikan adalah adakah nanti sikap-sikap beracun negatif yang bisa mengganggu pertumbuh kembangan anak. Nah, apapun setiap pola asuh yang mama papa gunakan di rumah, itu tentunya kita punya tujuan untuk membuat mereka mandiri. Ya, saya tidak tahu apakah ada orang tua yang senang anaknya bergantung. Sepertinya ada mungkin ya. Tapi apabila sudah di usia tertentu, masa sih kita mau dia akan terus bergantung dengan kita? Saya berpikiran positif bahwa kita rindu satu saat pada waktunya mereka akan mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah ini ya yang cukup menjadi PR dan cukup langka, membuat anak ini bisa bertanggung jawab dan asertif. Asertif adalah ketika anak berani mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dengan baik. Bukan cuma kepada kita, tapi orang dewasa. Ada beberapa anak yang saya lihat sudah cukup dewasa, apabila dia tidak suka cara orang dewasa memperlakukan dia akan bilang, maaf tante, saya tidak suka dibeginikan, saya tidak suka dipanggil ini. Wah, apabila kita sudah bisa menjadikan anak kita itu berani bicara dengan sopan, tapi mengeluarkan apa yang di dalam pikirannya, berarti kemungkinan kita sudah berhasil ya dalam pola asuhnya. Dan ini semua adalah ciri-ciri dewasa. Ingat tadi, objektif atau tujuan pola asuh itu semuanya sampai dewasa. Nah, ketika anak-anak, seseorang akan berkata seperti anak-anak, cara dia merasa atau mempersepsi sesuatu seperti anak-anak, dia juga punya pola pikir seperti anak-anak. Tetapi sekarang, sesudah seseorang menjadi dewasa, sifat anak-anak itu akan ditinggalkan. Ada perbedaan yang jelas. Dan ini adalah tujuan dari pola asuh itu. Makanya kita perlu evaluasi. Beberapa anak akan mengalami fiksasi atau mentok di tahap perkembangan tertentu. Atau bahkan mengalami penurunan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu, Papa pernah melihat ada orang yang usianya secara usia dia sudah tua, tapi kelihatan tidak dewasa. Saya baru bertemu beberapa hari yang lalu dengan orang tua yang sudah tua. Dia bercerita bagaimana dia sedih rumahnya digadaikan oleh anaknya yang sudah berumah tangga lagi. Bagaimana mungkin anak yang sudah berumah tangga seharusnya sudah mandiri secara finansial dan emosional, tapi masih ada hubungan atau bahkan menggunakan kekayaan orang tuanya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tidak mau terjadi. Kita tidak bisa merekam masa depan, tapi kita bisa melakukan preventif atau ya untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Mari kita pastikan pola asuh kita itu
sudah benar, mumpung mereka masih belum di usia yang tua. Maka sikap negatif dalam mengasuh anak yang kita perlu hindari atau kita tinggalkan adalah yang pertama bullying atau mengejek. Banyak orang tua tidak sadar bahwa dia itu membuli anak. Oh enggak lah, bagaimana orang saya sayang. Tapi bahkan ya, sebenarnya bullying ini sudah lama dan mungkin hari ketiga akan dijelaskan lagi oleh pihak yang lebih kenal. Tapi saya mau kasih sekilas tentang ini dalam hubungannya dengan pola asuh. Saking bullying ini sudah biasa, bahkan kita sering menganggap kita mengejek itu salah satu bentuk kasih sayang. Pernah nggak kita, saya pribadi, karena saya juga berasal dari pola asuh yang seperti itu, saya bawa, tapi lama-lama saya pikir, oh, sepertinya ini tidak benar. Dan ketika kita sudah biasa ejek-ejekan di rumah, anak bawa ke sekolah. Ini menurut saya membawa PR ya buat guru-guru di sekolah, karena kasus bullying ini kencang sekali di mana-mana. Dan kasus bullying ini makin marak, bahkan dimulai di anak usia dini. Di TK itu anak-anak sudah tahu caranya membuli temannya atau memandang rendah, baik dari cara bicara, baik mungkin secara fisik, ya mungkin nggak terlalu fisik, tapi mereka sudah tahu gitu cara-cara mengejek. Dan saya bingung dari mana datangnya bullying ini sebegitu menjadi habit ya, sebegitu dalam setiap pergaulan, baik di lingkungan formal maupun non formal, bahkan di lingkungan tempat ibadah itu terjadi. Ada geng-geng, wah. Jadi saya rasa mari kita cek di rumah masing-masing, apakah kita terbiasa melakukan bullying di rumah. Dan ketika kita biasa anak bawa ke sekolah, ketika dia ejek, walaupun dia anggap itu tidak mengejek ke teman yang lain kan tidak menerima pola asuh yang sama dengan anak kita yang di rumah, tentu dia akan merasa tidak nyaman. Dia bilang, oh kamu menghina ya. Terus anak juga tidak tahu lagi. Dan dia bilang, loh, kok kamu tersinggung? Ya elah, gitu aja. Bahkan kita dengar sekarang ada lagu-lagu seperti bercanda seperti itu, yang sering menganggap entengnya, elah kamu gitu aja, sakit hati, itu juga bercanda. Nah, anak-anak sudah tidak tahu lagi batasnya mana bercanda, mengejek, dan saya rasa juga lagian nilai-nilai setiap anak berbeda, kita tidak bisa sama ratakan. Nah, termasuk memberi label, wah si pesek nih datang atau si pendek. Nah, seperti itu kan kadang-kadang ya, orang tua yang iseng-iseng ini nggak sadar sedang membuli. Si gendut, dasar kamu si gendut, ya. Si pesek nih, si pesek datang gitu ya. Ya walaupun sebenarnya mungkin anak kita yang berpikir, ya memang aku pesek dan nggak masalah gitu ya. Terus ada pakai warna kulitnya dan banyak lagi lah mungkin label-label itu mempengaruhi konsep diri anak. Walaupun mungkin tidak langsung terasa, tapi biasanya itu akan membuat dia menghargai dirinya secara rendah atau self-esteem-nya rendah, secara tidak langsung. Dan apabila anak sudah memiliki low self-esteem atau harga diri yang rendah, itu cukup lama mengembalikannya lagi. Jadi saya menyarankan dan meminta kita untuk mengevaluasi lagi, untuk menghilangkan bullying sama sekali. Labeling atau mengejek-ejek walaupun kita pikir itu lucu ya, tapi sekali lagi nilai-nilai ini secara tidak langsung akan terkonsep di pikiran mereka dan ini akan menyusahkan Bapak Ibu guru yang di sekolah. Jadi kalau kita mau lebih optimal pendidikan kita orang tua ini sebenarnya peran utama. Kalau di sekolah itu hanya 7-8 jam, sisanya paling banyak di rumah. Biarlah orang tua lebih ini ya, concern. Dan bisa dipastikan kasus bullying di sekolah itu kemungkinan sebenarnya tidak akan terjadi merembet sampai ke sekolah kalau semuanya dihentikan di rumah. Kalaupun kita tidak bullying, tapi misalnya
paman atau bibinya datang ya melabel lagi, itu si pesek datang, kita bisa luruskan. Oh, tidak perlu seperti itu, supaya orang lain juga dapat edukasi. Oh, ternyata sifat seperti itu tidak baik gitu. Jadi anak juga tahu, oh memang sebaiknya sikap-sikap seperti itu ditinggalkan, dan dia tidak akan memperlakukan teman-temannya seperti itu. Sekali lagi ingat, anak-anak ini hanya mirroring dari kita. Yang kedua, reaktif. Sebenarnya reaktif ini adalah respon yang positif daripada kita cuek ya. Tapi beberapa orang tua itu cukup reaktif sampai kadang-kadang menimbulkan rasa panik dan gelisah. Ketika anak bilang, "Ma, HP hilang," atau "Ma, ada pengumuman tadi seperti ini." Apa? Wah, kita orang tua yang suka reaktif sering langsung mengeluarkan apa yang dalam pikiran kita, apalagi khususnya kalau itu tidak sesuai dengan kenyamanan kita. Dan ini tentu akan diimitasi kembali. Ketika kita sering reaktif, mereka akan serap, dan berikutnya mereka kan juga merekam itu. Oh, sikap yang benar kalau ada berita yang agak mengejutkan, reaktif. Dan sikap reaktif ini kalau dibiarkan, itu akan menimbulkan sifat-sifat anak seperti lebay. Makanya kalau mungkin di sekolah, kalau mem dancernya memberikan guru, nggak bisa mem, langsung jawab nggak bisa, aduh susah mem, seperti itu. Nah, bisa jadi ini karena terbiasa orang tua mencerminkan sikap reaktif. Nah, yang baik adalah kita menunda respon-respon kita, termasuk di dalamnya itu mendengarkan mereka. Ketika mereka bilang, "Ma, HP-ku hilang." Wah, tentu kita reaksi pertama, "Wah, bagaimana kamu? Kok hilang di mana?" Tapi ketika kita mau sudah belajar ini lebih kalem, kita menunda, juga buying time atau mengambil waktu supaya berpikir respon apa, reaksi yang bagaimana, kata-kata mana yang paling bijak yang sebaiknya saya akan keluarkan. Ketika kita mendelay atau menunda respon kita sambil berpikir, karena kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang ya, ucapan ini lebih cepat keluar dibanding tindakan, selain menimbulkan efek-efek panik dan gelisah pada anak, itu juga membuat kita tidak wise dalam memilih kata-kata. Kalau ya sekali lagi, itu kan anak itu cerminan. Ketika kita marah, dia akan bercermin juga marah yang sama. Tapi ketika kita kalem, ketika kita menguasai diri, maka mereka juga akan menurunkan tensionnya, menurunkan tekanan. Mungkin mereka sudah ada ketakutan gitu, dan mereka sendiri sudah mengumpulkan keberanian untuk menceritakan pada kita, lalu kita kalau reaktif, mereka akan jadi takut, dan besok-besok mereka akan takut bercerita pada kita. Tapi kalau kita menunda dan memilih dengan tepat kata-kata kita akan menjadi sahabat cerita mereka yang aman. Dan di dalam ketika kita menunda ini, kita juga punya waktu berdoa. Ya, saya harus respon apa ini dengan anak saya ya, supaya mereka juga merasa ya aman dan tidak merasa dikritik. Nih, yang ketiga, mengkritik. Nah, karena kita ini merasa kita lebih baik kan, kita sudah lebih dewasa tentunya. Belum lagi mama papa atau ayah bunda sudah banyak pikiran ya. Saya tahu pergumulan kita sekarang ini ingin memberikan yang terbaik, sehingga mungkin banyak yang bekerja keras untuk orang tua, untuk anaknya. Tapi ketika kita menemui kekecewaan, kita gampang sekali mengkritik, melihat kekurangannya, membesar-besarkan kesalahan. Walaupun beberapa memberikan alasan ya supaya kamu lebih baik ke depan. Jadi tapi komentar yang diberikan lebih banyak ke kekurangannya. Jadi apakah sebenarnya kita tidak boleh memberi komentar? Oh, tentu jelas dong. Jelas kita boleh memberikan komentar, apalagi sebagai orang tua ya. Tapi kita berkomentar tujuannya apa?
untuk menjatuhkan atau untuk membangun mereka, atau untuk membuat mereka supaya tidak menggunakan cara yang tidak baik itu, meninggalkan kekurangannya. Jadi, kalaupun ada hal-hal yang mau kita sampaikan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Sifat mengkritisi ini kembali lagi, itu akan di mirroring, akan diimitasi oleh anak. Nanti besarnya mereka juga akan menjadi kritikus-kritikus yang cepat tidak puas, gampang melihat kesalahan orang lain. Terus anak menjadi insecure. Mereka akan takut, dikit-dikit apa yang aku lakukan salah, gitu ya. Jadinya mereka tidak berani mengambil keputusan. Bapak Ibu, saya mau berhenti dulu di sini, memberikan highlight di sini karena salah satu skill yang sangat dibutuhkan zaman sekarang, apalagi kalau nanti anak-anak kita di dunia kerja, kalau mau jadi leader, salah satu skill yang harus dimiliki adalah decision making skill atau membuat keputusan. Dan kita tahu kalau kita sudah dewasa ada banyak hal yang harus diputuskan dalam waktu singkat. Dan itu akan gagal kalau di masa perkembangan kita tidak berikan space mereka, anak-anak, untuk berani mengambil keputusan. Walaupun itu kadang salah, tapi itu masih lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Makanya kalau kita membuat selalu kritikan, komentar-komentar, dan fokus pada kekurangannya, mereka akan rendah diri dan mereka akan terlalu bergantung pada kita. Ya, mereka kan akan semakin besar dan kita tidak akan selalu bersama mereka. Kita mau mereka juga bisa mengambil keputusan, menganalisa mana yang baik. Kita tidak bisa selalu monitoring dan mengikuti mereka. Kita mau mereka mandiri dan pengambilan keputusan ini kan akan dilakukan setiap hari. Dalam hal kecil maupun besar, apakah pakai baju yang ini atau ini, lewat jalan ini atau jalan itu. Jadi ini adalah benar-benar PR supaya anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang mengambil keputusan dan kalau bisa dengan benar. Etika memberi saran, pertama minta izin. Ketika kita sudah nggak sabar memberikan feedback untuk mereka, tapi pertama tahan dulu, kita minta izin. Boleh Papa beri komentar? Boleh Papa Mama kasih masukan? Nah, kalau begitu mereka merasa dihargai. Oh, berarti ada bagian yang Mama mau kritisi, tapi tidak semuanya. Mereka akan merasa safe, mereka akan bilang, oke. Terus kalau ketika mereka bilang, oke, jangan langsung digas dengan memberikan, oh, gitu. Kamu ini kurangnya di sini. Mulai dengan komentar positif. Wah, bagus. Mas senang kamu ikut dalam komunitas ini. Wah, baik sekali. Ini misalnya hasil karya. Wah, bagus. Nah, kan? Tapi kan kita mau menyampaikan, wah, kita pikir ada kesalahannya atau kekurangannya. Sekali lagi, nyatakan semuanya dengan pilihan kata yang tidak menyakiti. Pilih kata-kata yang bikin adem ya. Sebagaimana kita juga orang tua nggak suka dikritisi, saya rasa ya. Pilih kata-kata yang tidak menyakiti seperti, ya, wah, kayaknya kamu lebih baik dia pakai celana panjang, Mas, gitu ya. Kelihatan lebih ganteng. Padahal mungkin dia sudah pilih bajunya yang tidak sesuai dengan kita punya nilai, atau mungkin yang sudah remaja sudah mulai pakai yang makin mini. Wah, kalau kita marahin langsung, wah, kamu ini kok pakai mini, mungkin mereka akan bangun tembok lagi, aduh, sama mama papa semuanya salah gitu. Kalau kita pilih kata-kata, kayaknya lebih kalau karena perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, ini ketika kita, the power of good words itu akan meredakan. Dan ketika kita mau beri masukan, mereka tidak akan defense. Mereka akan siap dan mereka akan merasa tenang. Di mama papa memberikan komentar itu bertujuan bukan untuk menyakiti, tapi memang dia sayang sama aku, seperti itu ya. Pilihan kata itu sangat penting. Yang keempat adalah multitasking. Nah, sebagai multitasker sejati ya, kita orang tua, kita
Kita ini maunya dalam satu kali itu 4-5 tugas terselesaikan. Apalagi ibu-ibu bisa sambil telepon, sambil masak, sambil nyetrika, sambil gendong anak. Dan tidak terasa secara langsung atau tidak langsung, sadar tidak sadar, kita menuntut juga anak kita seperti itu. Salah satu yang mungkin orang banyak belum tahu adalah tubuh kita tidak di-set untuk melakukan banyak hal sekaligus. Kita bukan multitasking person sebenarnya. Ketika detak jantung berdetak, itu dia tidak juga sambil melakukan hal yang lain. Dia fokus memompa. Nah, ketika kita minta anak kita melakukan, ini loh, taruh baju di sana, sikat WC-nya, ini siram airnya, ini loh, embernya ditaruh di sini, gimana sih begitu? Kita membuat tekanan-tekanan pada anak kita, dan itu tidak baik untuk perkembangan otaknya juga. Karena otak anak itu masih dalam proses perkembangan. Otak anak akan terus berkembang sampai dia umur 25 kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau paksa mereka sama seperti kita, itu tidak mungkin. Sering kita lupa anak kita ini masih dalam proses, gitu ya. Mungkin karena kita capek, karena kita berpikir kita mau ritme kerjanya itu sama atau ritme cara berpikirnya itu sama, biar kita tektok gitu. Tapi sekali lagi kita juga pernah anak-anak, kita juga pernah dalam proses, dan kita butuh waktu untuk sampai di tahap dewasa ini bisa melakukan banyak hal dalam waktu cepat. Dan mereka dalam proses. Kalau kita hanya memberikan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya belum pada waktunya, itu justru akan menghambat perkembangan otaknya dan justru akan membuat dia tidak fokus. Bukannya 5 tugas sekaligus selesai, tapi bahkan 1 pun tidak ada yang selesai dengan baik. Nah, pernah kita mengalami seperti itu, makanya lebih baik kita satu-satu, yaitu berikan instruksi yang jelas. Ini yang pertama, cara mencuci. Kadang-kadang saya juga, aduh kok begini aja harus dikasih tahu, khususnya anak laki-laki. Biasanya mereka tahapan perkembangannya itu ada beberapa yang lambat ya di satu masa. Jadi kita harus sabar memberikan instruksi. Apa yang kita harapkan ketika hari ini lakukan ini, dan ini. Nah, jangan ini. Kalau sudah selesai ini ya, kalau sudah selesai ini. Mereka belum bisa. Nanti kalau sudah, memang kita yang harus sabar. Kita tunggu sampai dia selesai baru kita bilang. Setelah ini kamu beli sayur ya. Sayurnya yang ini, harganya segini, dengan jelas. Tidak terlalu bisa diharapkan untuk inisiatif. Mungkin kalau yang sudah semakin besar, kita sudah bisa. Tergantung daripada si anak-anaknya. Yang berikut adalah demanding atau menuntut. Nah, ini juga salah satu yang kita ahli sebagai orang tua. Wah, kamu harusnya bisa main biola. Kamu nilai matematika harusnya di atas rata-rata. Pas agamanya di bawah 90, wah harusnya kamu bisa ini, bisa begitu sih, dan harusnya kamu lebih baik di sini, dan segala macam. Apakah salah kita menetapkan standar? Wah, tentu tidak ya. Sebagai orang tua tentu kita menetapkan tujuan-tujuan atau standar-standar yang kita mau anak kita penuhi gitu. Tapi imbangi dengan pengertiannya, apakah mereka sudah tahu standar itu, apakah kita sudah komunikasikan, dan apabila kita ada kerinduan standar-standar tertentu, misalnya kita ingin, nah misalnya nih, di Asia itu nggak bisa nilai matematika itu rendah. Nah itu ciri orang Asia, kita mau matematika anak kita itu ya di atas 80-90, harus. Kalau mungkin yang lain misalnya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu, kita harus punya alasan yang kuat, lalu kita komunikasikan. Kamu harus matematikanya bagus. Kenapa? Ya, karena misalnya ya, karena di dalam kehidupan praktis sehari-hari, matematika itu sangat perlu supaya kamu terampil dalam hitung-menghitung, atau mungkin yang mau nanti akan buka bisnis, kamu akan melanjutkan bisnis papa, kamu harus jago matematika. Padahal sekarang sudah pakai sistem ya. Nah, setelah itu kita komunikasikan, apakah mereka setuju dengan itu?
Kalau mereka sudah setuju, maka mereka ketika kita menuntut atau mengharapkan satu standar, mereka dengan tidak terpaksa melakukannya. Karena penurutan dengan keterpaksaan itu sebenarnya bukan penurutan. Mereka harus setuju dengan standar yang kita mau, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Sebenarnya ini terkait juga dengan poin yang berikut, yaitu ekspektasi terlalu tinggi. Nah, harapan yang terlalu tinggi juga cenderung membuat orang tua atau kita gampang mengkritik atau menuntut di poin-poin yang sebelumnya. Kenapa kita, khususnya ibu-ibu ya, sering mengomel? Karena kita tidak mengomunikasikan, tapi sebenarnya dalam hati kita punya harapan-harapan. Wah, harapannya ketika saya pulang, anak ditinggalin, rumah sudah bersih, cucian sudah terjemur, piring-piring sudah ditaruh di tempatnya. Wah, ketika itu tidak terjadi, kita jadi burn out ya, orang tuanya jadi marah dan kecewa, dan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, sekali lagi, anak-anak itu masih dalam proses perkembangan otaknya, dan kita ingat juga bahwa setiap anak itu proses perkembangannya berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang delay, ada yang cepat di bagian ini, ada yang lemah di bagian itu. Dan memang itu sebenarnya salah satu PR orang tua untuk memperhatikan dia kurangnya di mana, dia masih lemah di mana. Dan itu memang perlu kita dorong. Dorong bukan kita cela ya. Nah, bila anak kita belum mencapai standar, kita berpikir sepertinya ada standar, walaupun standar ini sebenarnya bisa kita diskusikan, karena sebenarnya standarisasi itu tidak manusiawi. Karena sekali lagi, setiap anak itu prosesnya berbeda, hanya karena dunia pendidikan ini seperti harus menyamaratakan semua orang gitu. Punya misalnya KKM, semuanya harus di atas 76. Seakan-akan semuanya harus seperti itu. Padahal mungkin ya kalau kita belajar ya, intelijensi orang itu ada yang baik di sini dan di sana. Tapi ya seperti itulah tuntutan yang ada, membuat kita memaksa anak kita untuk sesuai dengan standar-standar atau norma-norma yang sudah terbentuk di masyarakat dari dulu. Ya. Nah, kalau memang kita mau mengikuti standar itu yang cukup realistis ya, jangan yang terlalu terlalu bermimpi seperti itu. Kita lihat dia kurangnya di mana dan kita cari solusinya. Apakah memang ada hal-hal proses-proses perkembangan dia yang gagal atau tertunda, dan kita harus agak legowo untuk menurunkan standar apabila kita temukan anak kita belum sampai di sana. Mungkin di usianya seharusnya dia sudah bisa misalnya bersosialisasi atau memilih teman yang baik, tapi sepertinya dia masih saja tidak bijak misalnya untuk memilah-milih teman. Kita harus turunkan standar kita sambil kita iringi dan beri nilai bagaimana caranya memilih teman yang baik, supaya kita tidak buru-buru ya, karena kalau kita kecewa nanti justru akan meracuni dia. Nah, kadang-kadang konsep ekspektasi ini terlalu abstrak untuk anak. Pertama, kita jarang komunikasikan harapan kita. Tahu-tahu kalau ada kesalahan, marah aja. Loh, padahal sebelumnya nggak ada aturan. Misalnya apa ya? Misalnya tidak pulang tiba-tiba jam 7 malam. Kita marah. Padahal sebelumnya belum ada diskusi jam berapa harus pulang, misalnya. Nah, makanya kadang-kadang kita orang tua yang perlu berbenah, apakah itu di cara komunikasi kita atau memang cara berpikir orang tuanya yang belum fix. Apakah ekspektasi kita, harapan kita itu terlalu ngawang-ngawang? Saya jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa itu? Terlalu abstrak, terlalu ngawang-ngawang. Berguna bagi nusa sebagaimana berguna? Apakah mencuci piring sudah cukup berguna? Terus terlalu normatif, yaitu jadi anak yang sopan. Sopan yang bagaimana? Apakah mengucap
selamat pagi Bu, selamat pagi Pak sudah cukup sopan dan tidak praktis. Yaitu karena tidak normatif, hanya berdasarkan hal-hal standar moral yang sudah terbentuk di masyarakat, terus tidak jelas standarnya. Ini yang kadang-kadang bikin anak-anak juga bingung. Loh kok marah? Emangnya apa harapan? Terus harapannya kamu itu harus jadi anak yang baik. Baik ini menurut anaknya udah baik. Udah masuk sekolah nggak terlambat, nilai juga KKM, tapi bagi kita mungkin baiknya itu misalnya harus juara 3 besar atau segala macam, dan itu tidak kita utarakan secara praktis sampai mereka mengerti. Nah, itu harus dikomunikasikan sampai mereka dan konfirmasi apakah mereka mengerti dan setuju. Nah, dan bahkan ketika kalaupun kita temukan anak-anak kita belum mencapai standar yang kita harapkan, seringkali ketika kita menurunkan standar, lambat laun lebih baik, slowly but sure ya kata orang, lebih baik perlahan tapi dia berkembang, daripada kita tuntut dan banyak kritikan, kita berharap dengan tekanan-tekanan mereka akan lebih melejit. Padahal tekanan itu semakin merepress atau menekan mereka punya potensi. Seharusnya mereka bisa lompat lebih tinggi, tapi karena mungkin pemilihan kata yang tidak tepat dan sebenarnya harapan-harapan kita yang belum terkomunikasi dengan baik dan masih abstrak, mereka jadi duluan kecewa. Karena ya sama ya seperti di sekolah, supaya dia bisa pelajarannya, dia harus suka gurunya. Dia harus senang dengan mem answer-nya. Dulu saya nggak bisa fisika karena gurunya killer banget. Nah, kalau kita mau standar kita diterima, kita juga harus jadi orang tua yang lovable, yang diterima, yang menyenangkan bagi mereka. Kalau dia sudah merasa safe dengan kita, apapun yang kita harapkan selama itu sekali lagi realistis dan itu kebaikan mereka, saya rasa mereka akan setuju dan melakukannya dengan baik. Dan semuanya hanya main di komunikasi ya, bahwa saya rasa kurang, khususnya di Asia ini, kita tidak merasa komunikasi itu perlu. Kalaupun kita bertemu di akhir hari dengan anak-anak, sering yang kita ceritakan, mungkin hal-hal yang justru kurang bermanfaat untuk hubungan atau kedekatan kita dengan anak. Komunikasikan, bagaimana hari kamu, wah lain kali mama maunya kamu pulang kaos kaki sudah di tempatnya, jangan di sepatu, supaya mama bisa langsung cuci di mesin cuci dan sebagainya. Dan tanya apakah mereka setuju atau harus adakah yang kita sesuaikan, cari win-win solution seperti itu. Yang ketujuh adalah inkonsistensi. Nah, atau tidak konsisten. Ini juga nih, mama, papa, ya bunda juga sering sebenarnya masalahnya di diri kita. Sering kita berubah, kadang ya, kadang tidak, kadang boleh, kadang tidak boleh. Dan tanpa dijelaskan intinya, anak jadi bingung. Sebenarnya yang mana yang benar? Wah, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan ini. Tapi ketika tamu datang, bawa donat, boleh dimakan. Jadinya mereka, wah sekarang mula Bu, nggak ngerti ya aku standar. Kadang-kadang iya, kadang-kadang. Atau ketika kakaknya boleh main HP, nanti adiknya tanya, loh, bilang nggak boleh main HP, tapi kakak boleh, atau nggak boleh main HP di atas meja makan, loh, tapi papanya scrolling. Nah, yang nggak konsisten ini yang bikin mengganggu anak-anak. Sebenarnya mana yang benar? Sebentar ya.
Eh, eh, Perlu Bapak Ibu Ende tahu, masih lebih baik tegas tapi salah daripada berubah. Itu efeknya sangat tidak akan membingungkan, dan pada akhirnya mereka akan melepas semua nilai-nilai yang kita berikan. Saya pernah banyak kenalan teman-teman saya di generasi saya, mereka dididik sangat keras. Itu masih lebih bisa jadi sukses dibanding yang orang tuanya berubah-ubah. Kenapa? Karena apalagi yang prinsipnya sudahlah mengalir seperti air saja, itu tidak baik. Itu akan hanya membuat bingung anak-anak. Dan inkonsisten ini juga termasuk perilaku-perilaku manipulatif. Contohnya, nah, kita sering janji-janji ya, ayo diem, nanti nggak dibeliin es krim loh kalau nggak diem. Nah, setelah dituruti anaknya diem, nggak serius nih, diem-diemnya nggak jadi dibeliin es krim. Nah, yang kayak gini, kita pikir sepele ya, gitu. Dan kita gampang banget mengeluarkan kata-kata sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua maupun mungkin sebagai paman atau bibi atau tante dan om. Nah, yang harus kita tahu adalah orang tua ini adalah teladan anak. Setiap perkataan kita mengandung respect dari mereka. Jadi jangan anggap sepele. Kalau memang kita mengatakan A, katakan dan lakukan. Walk the talk. Jangan berubah dan jangan karena sesuatu hal, ya kecuali itu hal-hal yang urgent ya dan prinsipil, kita harus ubah mungkin. Tapi dalam hal kecil pun kita harus setia. Nah, mereka akan serius menanggapi semua perkataan kita. Kalau ada hal-hal yang kita belum yakin atau sebenarnya tidak begitu penting ya, seperti diam-diam nanti beliin es krim, itu kan sebenarnya bisa tidak perlu kita nyatakan. Kalau memang kita mau memberi, tidak perlu dijanjikan, kita berikan saja. Nah, kalau kita sering berubah, anak-anak akan tidak lagi respect atau percaya kita. Selanjutnya, apapun yang kita ucapkan, itu mereka akan sulit percaya. Yang kedelapan adalah standar ganda. Kadang-kadang orang tua menetapkan hukum-hukum pada anak. Tapi kalau orang tua boleh melakukannya. Nah, contoh, anak nggak boleh merokok, tapi ayahnya merokok. Ya, ini kan papa sudah salah, kamu jangan ikut-ikutan. Ya, nggak bisa. Terus kadang-kadang anak disuruh, kamu nggak boleh bohong ya, kamu harus bersikap jujur. Tapi ketika mamanya dicari, misalnya, Ma dipanggil orang tua karena nunggak SPP, bilang mama keluar kota. Nah, yang kayak gini akan membingungkan anak-anak gitu ya. Nah, anak jangan malas-malasan. Tapi papanya boleh leye-leye, nonton. Lah, ini akan bikin distorsi di pikiran mereka. Mereka kan, nggak sesuai. Kok mereka boleh? Terus kita biasanya orang tua itu karena gengsi kita kasih alasan ya. Enggak lah, papa ini karena capek, karena ini dan segala macam. Atau taruh sepatu di raknya. Tapi giliran papanya boleh nggak taruh. Khususnya untuk anak yang masih kecil ya, mereka akan sangat merasa nggak fair. Loh, walaupun mungkin ada hal-hal yang bisa di-excuse, walaupun sebenarnya tidak juga ya. Tapi khususnya untuk anak yang masih kecil ya, sampai 5 tahun, khususnya 5-7 tahun, kalau mau belajar disiplin, itu seisi rumah harus melakukan persis sama yang diucapkan. Jangan sama anaknya saja gitu. Itu akan melemahkan mereka. Kemudian adalah overdominan atau dominan. Kita lihat yang salah dalam gambar ini adalah ketika yang ditanya anak, yang jawab ibu. Pernah nggak bertemu sama orang tua yang terlalu dominan? Kita kadang ngomong sama misalnya orang tua guru nanya sama anaknya, tapi orang tuanya yang jawab terus mengcover. Nah, apa-apa harus mama yang putuskan, apa-apa harus tanya papa. Dan kita tidak memberi ruang mereka untuk bicara atau membuat keputusan, khususnya untuk anak-anak yang sudah mulai lebih dewasa. Nah,
Kalau kita terlalu mengambil alih pikiran anak, kita akan menjadikannya seperti piaraan. Karena pikiran itu adalah anugerah, dan itu adalah kebebasan berpikir setiap orang. Kalaupun dia masih dalam proses nalar yang belum sempurna, kita bantu, tapi bukan berarti dia tidak punya porsi. Dan jangan cepat-cepat ambil alih, kalaupun anak kita lihat ada kekurangan. Biarkan sekali lagi prosesnya berkembang sambil kita giring. Nah, kalau kita terlalu dominan, kita yang menentukan langkah-langkahnya, kita milihkan sekolahnya, kita milihkan semuanya, anak tidak bebas berpikir dan mereka akan bergantung sekali lagi. Dan daya nalarnya akan tidak berkembang. Nah, jadi di hari pertama ini kebanyakan stimulasi dalam pola asuh. Mungkin esok hari saya akan banyak membahas bahwa kita kurang menstimulasi, tapi hari ini banyakkan overstimulasi. Kebanyakan kita menstimulasi atau mengambil alih pikiran, sehingga anak sendiri tidak berkembang secara optimal dalam prosesnya, dan nantinya mereka tidak punya konsep diri yang kuat. Ketika tidak berada di sekitar orang tuanya, mereka jadi hilang pegangan, tidak percaya diri, dan kalau nanti besarnya bisa insecure atau bahkan depresi. Karena ya kita kan belum tahu apakah kita akan selalu bersama anak atau tidak. Tapi kalau kita terlalu dominan sehingga mereka ketika dilepas tidak siap, mereka akan gampang terombang-ambing, dan ya beberapa memang memiliki masalah-masalah mental. Yang terakhir untuk malam ini adalah narsis. Nah, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mereka atau kita narsis ya. Orang tua yang narsis ini orientasinya pada dirinya. Dan itu diperlihatkan, perilaku itu diperlihatkan pada anak. Mungkin anak tidak mengerti kan, tapi sepertinya kok ada yang nggak nyaman ya kalau ngomong sama mama dan papa ini. Kok kayaknya mereka fokusnya banyakkan ke dirinya ya. Mereka mungkin tidak tahu cara mengkomunikasikannya, tapi saya mau orang tua sendiri menilai apakah kita orang tua yang narsis atau tidak. Nah, orang tua narsis itu maunya didengar, ya. Anaknya ngomong satu kalimat, habis itu orang tuanya panjang kali lebar. Padahal anaknya lagi mau curhat, lagi mau kasih tahu, kenapa kamu nilainya begitu? Habis ini langsung, aduh kamu ini kalau papa dulu lebih susah lagi, tapi kalau nggak bersyukur sih, dan begini panjang. Anaknya baru mulai cerita, aku mah dibully gitu. Wah, kalau mama dulu, mama mesti gini, cerita panjang lagi. Banyak kan cerita mamanya akhirnya yang didengar cerita papanya. Nah, ini menunjukkan ada PR yang belum tuntas dalam diri orang tua. Seharusnya ini sudah nggak lagi di ranah kita. Seharusnya fokus kita tuh sudah beralih dari diri kita ke anak. Dan sering ini tertutupi dengan, ya karena kan kamu butuh nasihat, mama papa sudah lebih tahu. Tapi seringkali mereka lebih butuh didengar. Kalau nasihat, ya mereka kadang khususnya yang di tahap perkembangan remaja itu kita harus lihat kondisinya. Bahkan ketika mereka belum siap untuk nasihat, kita harus sabar gitu ya, sampai mereka siap untuk menerima. Tapi kalau kita narsis, ya, ada orang tua yang senangnya nasihat terus ya, itu saya curiga apakah bapak ibu atau ayah bunda mengalami narsis. Nah, kalaupun kita mau menasihati, emang nggak boleh menasihati, memberikan wejangan. Menasihati itu jangan dari sudut pandang pribadi, karena subjektif. Kalau pengalaman orang bisa beda, ya, dan pengalaman kita belum tentu jadi pengalaman anak. Tapi kalau ada prinsip-prinsip di dalamnya dan inti yang mau kita sampaikan, langsung saja katakan. Sekali lagi, saya ingatkan, anak itu
otaknya masih dalam perkembangan. Kalau kita cerita terlalu panjang, mana ujungnya mereka ini sampai kapan selesainya cerita papa mama perjuangan dulu, bagaimana susahnya hidup dan segala macam. Tapi intinya mereka nggak dapat, mereka akan pulang dengan nggak mendapat manfaat untuk mereka dalam kehidupan mereka nanti di sekolah, di lingkungan pertemanannya. Nah, kalaupun memang kita mau cerita pengalaman kita, ada tujuannya. Terus pada akhirnya simpulkan apa yang harus mereka pegang dari pengalaman kita. Bukan hanya sekedar menceritakan bagaimana hebatnya kita dulu di masa jaya dengan segala kebaikan kita. Dan sekali lagi tujuan kita kan untuk menyertai mereka sampai mereka dewasa. Nah, ada poin-poin yang kita mau garis bawahi dalam pengalaman kita, itu kita tekankan. Dan lebih banyak mendengar ya, khususnya untuk anak-anak yang lebih besar, jangan sampai mereka lebih nyaman di orang lain atau teman-temannya. Nah, kalau memang mama papa masih butuh untuk mendengarkan, biarlah mama papanya saling bercerita. Tapi pas ketika anak, biarlah kita siap untuk mendengar dan secara bijaksana mengeluarkan kata-kata apabila kita perlu. Oke, untuk malam ini toxic negativity-nya cukup sekian dan saya kembalikan kepada Miss Olive. Silakan. Baik, terima kasih Mem Tika untuk pembahasan yang sangat-sangat jelas dan bagus pada malam hari ini. Saya yakin para orang tua yang mengikuti Zoom pada malam hari ini juga banyak mempelajari hal-hal yang baru, khususnya. Dan ini juga boleh menjadi pertimbangan dan juga pembelajaran untuk Bapak Ibu di dalam mengasuh dan mendidik anak dengan benar. Baik, saat ini untuk Bapak Ibu dan semua peserta yang mengikuti Zoom webinar parenting pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada pembicara maupun yang lain. Silahkan boleh memberikan reaksi raise hand dan kami akan memberikan kesempatan untuk boleh bertanya. Waktu dan tempatnya. Boleh ini Ya? dulu, Miss. Lagu pujian dulu yang tadi tertunda. Oh, baik. Supaya orang tua bisa rehat sejenak. Baik. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, namun sebelum Bapak Ibu mungkin yang sedang mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh murid dari pada Malang Adventist Academy. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For
of Jericho, and the walls come tumbling down. You met up about your king of Gideon. You met up about your king of Saul. But it's not like good of Joshua in the battle of Jericho. In the battle of Jericho. In the battle of Jericho. Baik, untuk kesempatan saat ini, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami berikan kesempatan, namun sebelumnya boleh memberikan reaksi raise hand, sehingga kami dapat mengetahui untuk siapa saja yang mau bertanya, dan jika ada yang mau bertanya lewat kolom komentar atau chat, dipersilahkan, namun kami akan mengutamakan terlebih dahulu yang raise hand. Silakan. Itu Wiliana, Miss Olive mau bertanya. Ya. Oh ya, baik. Silakan untuk Ibu Margareta Wiliana, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Tika untuk materinya yang luar biasa. Kami sebagai ibu-ibu muda belajar untuk bagaimana mendidik anak kami menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengatasi anak kita bila bertemu dengan temannya yang pola asuhnya berbeda dengan kita. Misalnya, pada hari Sabat kita sudah kasih tahu anak nih, nggak boleh main handphone dulu pada saat di gereja, nanti tutup Sabat aja. Tetapi pada saat di gereja, dia bertemu temannya sebayanya, main handphone, dan dia ikut-ikutan, bagaimana cara kita mengatasinya? Terima kasih. Baik, silakan Mem Tika untuk boleh menjawab pertanyaannya. Oke, Bu Margareta. Ya, kita perlu saling menghargai ya sesama orang tua kita. Mungkin masing-masing punya pola asuh karena tergantung sosial budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan dan segala macam. Tapi anak ini justru alat yang paling powerful untuk sesamanya. Daripada kita menasihati anak orang, lebih baik kita perkuat konsep di anak kita, lalu anak kita akan mengomunikasikannya dengan cara mereka ya, di tahap perkembangan mereka, itu lebih powerful. Misalnya, ya, hari Sabat nggak boleh main. Tahu-tahu anak lain tidak diajarkan seperti itu. Nah, di rumah kita pastikan dia mengerti sekali. Jadi ketika dia bertemu yang berbeda, dia akan komunikasikan itu secara natural saja. Dan akan terasa sama orang lain ketika anak kita itu benar-benar paham. Justru anak lain akan hormat. Dan ini terjadi di anak saya. Kadang kalau kita nggak menjelaskan sampai mereka benar-benar dapat inti dan prinsipnya, mereka memang akan ikut-ikutan ke anak yang lain. Oh, karena mereka nggak dapat prinsipnya gitu. Tapi kita pastikan mereka benar-benar, oh, karena misalnya Tuhan mau kita itu misalnya suci. Betapa penting kesucian itu.
supaya kamu jadi pintar, kamu jadi ganteng, masuk surga. Nah, anak-anak lain justru akan lebih mengikut. Dan mungkin lain kali kalaupun tidak mau mengikut, setidaknya anak kita sudah tahu stand di mana. Memang itu pergumulan dan mungkin kalau lain waktu mamanya bisa terlibat. Tapi sejauh ini biasanya kalau anak kita sudah firm di rumah, itu sudah cukup helpful untuk teman-teman sebayanya. Apabila nanti sudah lebih kompleks, mungkin mamanya sudah bisa ikut berkomunikasi dengan anak lain. Saya rasa seperti itu, Willy. Gimana, Will? Oke. Tapi kadang ya namanya mungkin anak-anak, mungkin seusia anak saya yang 5 tahun, kadang dia akan protes, Mama kenapa nggak boleh main handphone, sedangkan mereka aja main handphone kok, main game kok, kenapa Gigi nggak boleh gitu kan. Jadi saya untuk menjelaskannya gimana ya, untuk biar dia stop gitu, kadang masih agak bingung memberi penjelasannya bagaimana, maksudnya biar dia jadi endingnya ya dia jadi ikut-ikutan teman-temannya gitu. Ya, memang khususnya di usia GG ya. Dia konsep reasoningnya belum banyak berkembang ya. Biasanya yang sudah agak aman itu umur 7 tahun ke atas. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Karena berarti temannya juga levelnya segitu kan. Jadi kita berikan pada porsinya saja. Dan pertama yang perlu ditekankan, perbedaan itu tidak masalah. Jangan juga nanti mereka jadinya, wah si itu nakal mah, aku yang baik. Nah, nanti jadi labeling lagi gitu. Pertama beritahukan bahwa memang di dunia ini akan ada perbedaan selalu. Nggak apa-apa kalau orang lain main handphone, mungkin mamanya ada keperluan atau apa. Usahakan untuk berikan vibe-vibe positif ya. Tapi setelah kita beritahukan bahwa akan selalu ada perbedaan, yang kedua, tegaskan bahwa setiap keluarga punya standar. GG anak mama. Nah, mama mau misalnya ya, komunikasikan harapan. Mama mau GG matanya misalnya dari handphone. Mama mau mata GG akan sehat terus. Kalau pegang handphone terus, nanti matanya cepat rusak di usia. Misalnya kamu sebutlah 12 tahun, seperti itu. Kasih hal-hal yang real, Will. Jangan yang ngawang-ngawang supaya kamu jadi anak baik. Alah, anak baik apa? Semuanya juga baik, sahabat. Kasih yang kalau untuk anak-anak masih kecil harus jelas gitu. Nanti misalnya mata kamu rusak atau nanti otak kamu nggak cepat kembangnya atau bagaimana lah kamu cari, tapi jangan bohong juga ya, kamu riset juga sehingga dia dapat sesuatu yang benar-benar dia bisa bayangkan gitu. Nah itu akan menolong dia untuk konsep reasoningnya anak umur-umur segitu. Baik, terima kasih Bu Tika. Baik, terima kasih untuk Ibu Margareta Wiliana. Semoga jawaban yang disampaikan oleh Mentika boleh memberikan penerangan dan juga referensi untuk Ibu Margareta. Selanjutnya, di sini yang sudah raise hand, Ibu Gusti Amaki. Oh, Bapak, mohon maaf. Selamat malam, Bu Olivia. Selamat malam, Pak. Saya menyampaikan terima kasih buat Nantika untuk penjelasan yang luar biasa tentang bagaimana mendidik anak di dalam rumah. Tadi sebenarnya hubungannya sama dengan yang disampaikan penanya tadi, berhubungan dengan HP. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kira-kira dalam satu hari seorang anak boleh mungkin bermain HP seperti itu berapa lama? Karena ada beberapa
pandangan yang saya dengar itu sedikit beda-beda. Ada yang mengatakan mereka hanya menggunakan apabila sesuai dengan kebutuhan kebutuhan sekolah. Misalnya mereka mau mengerjakan tugas seperti itu. Terus untuk mungkin mau bermain game misalnya, itu diperbolehkan pada akhir minggu atau pada saat libur. Ada juga mengatakan bahwa ketika masih kecil, mungkin usia SD, itu atau mungkin di bawah itu, mungkin tadi yang 5 tahun ya, ada yang mengatakan bahwa usia-usia itu mungkin kurang baik karena ketika mereka menggunakan HP itu sosialisasinya mereka dengan teman-temannya jadi berkurang. Terus yang berikut ada juga mengatakan bahwa menggunakan gadget itu semua ya, baik itu iPad dan sebagainya, itu justru akan menurunkan anak-anak jadi sulit untuk mulai berbicara, berkomunikasi dengan teman-temannya ataupun juga dengan orang tua karena lebih fokus dengan permainan itu. Nah, ini mohon bisa disampaikan juga untuk kami semua supaya kami bisa jadi tahu sejauh mana penggunaan HP untuk anak-anak dengan usia yang berbeda-beda. Yang kedua, ini bukan pertanyaan, saya mau menyampaikan terima kasih untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kira-kira ini pertanyaan kepada mungkin pihak sekolah ya. Bisakah rekaman dan juga mungkin dari tadi PowerPoint itu bisa di-share di grup kira-kira? Karena saya pikir itu kita tidak hanya menerima hari ini, mungkin besok akan lupa, tapi kalau dengan itu dikirim atau didapatkan oleh setiap orang tua, itu kan bisa berulang-ulang untuk didengarkan, bisa meresapi lagi, dan itu bisa diingat mungkin setiap saat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Gusti untuk pertanyaannya yang baik. Dan mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua yang tadi disampaikan, boleh saya jawab. Untuk materinya nanti kita akan share di grup WhatsApp webinar parenting yang sudah ketika Bapak Ibu mendaftar, sudah tahu kan, sudah masuk, join, ya akan diberikan di situ. Dan untuk video-video daripada student Malang Adventist Academy, Bapak Ibu juga boleh lihat di YouTube, kemudian di Instagram, dan juga Facebook dengan channel Malang Adventist Academy Official. Malang Adventist Academy Official. Jadi di situ Bapak Ibu boleh lihat, karena untuk ukuran videonya juga lumayan cukup besar. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, boleh like dan subscribe, sehingga Bapak Ibu juga boleh melihat untuk talenta-talenta dan juga kegiatan daripada anak-anak dari murid-murid Malang Adventist Academy. Untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Gusti tadi, kira-kira bagaimana penggunaan waktu yang diberikan untuk anak di dalam mereka menggunakan gadget, baik itu saat sekolah, untuk kegiatan sekolah maupun mencari informasi, kemudian untuk belajar, dan juga hari-hari libur ya, khususnya untuk hari-hari weekend, dan bagaimana dampak daripada gadget ini yang sangat besar mempengaruhi anak-anak pada saat ini juga. Jadi boleh dijawab oleh Mem Tika. Terima kasih Pak. Ya. Memang ada rekomendasi 2 jam per hari, masih itu batas sehat mata ataupun tubuh menerima screen ya, semua screen, bukan cuma handphone, laptop, TV,
tablet dan segala macam. Kalau memang diperlukan atau beberapa orang memang harus berhubungan dengan screen lebih, tapi tiap 2 jam interval itu kasih jeda, itu yang paling baik. Tapi kalau untuk anak-anak, khususnya ini, saya termasuk salah satu yang respect dengan sekolah kita MAA karena tidak diperbolehkan bawa gadget. Itu cukup signifikan menjaga mood anak-anak ya. Karena gini, di sekolah kan tidak pakai gadget, pakai buku. Tapi kalau sudah biasa pakai gadget, yang warnanya dan dimensinya lebih menarik, tentunya colorful dibandingkan cuma pulpen yang warna hitam biru, terus tulisan yang juga papernya cuma hanya warna satu background, mereka akan tidak sangat tertarik gitu ya. Kecuali nanti ada film yang ditampilkan baru mungkin terstimulasi. Nah, kalau kita kasih biasa itu gadget, terus kembali ke sekolah yang harus lihat hitam putih, mereka akan seperti biasa kita makan berbumbu, disuruh makan yang rebus-rebus, itu udah nggak rasa lagi. Jadi saya sarankan anak-anak yang tidak terlalu perlu 2 jam itu maksimal untuk keperluan termasuk untuk browsing. Dan kalau di weekend tambah 1 jam boleh, maksimal lagi 4 jam. Tapi kalau memang anak sudah masuk kuliah IT, harus misalnya ya, itu 8 jam, tapi harus tiap 2 jam interval, dan disarankan dalam jeda itu lihat yang hijau. Lihat yang hijau supaya fresh matanya, baru kalau bisa diminimalisir, tapi kalaupun tidak ya itu, pengulangannya 3-4 kali maksimal, itu masih. Dan salah satu yang saya mau sarankan, sebelum tidur 3-5 jam sebelum tidur itu sebenarnya sudah berhenti pegang HP karena dia punya sinar itu akan mengganggu melatonin di mata. Jadi kan kita mau anak kita pulas tidur supaya besok penerimaan belajarnya maksimal. Nah, dia tidak akan kualitas tidurnya tidak akan maksimal kalau masih pegang gadget sejam yang lalu. Itu masih akan tinggal di belakang retina itu, sehingga melatoninnya akan nggak maksimal keluar, mereka nggak dapat deep sleep atau tidur yang berkualitas. Jadi selain 2 jam itu, gunakan HP di siang. Kalau sudah malam itu sudah tidak perlu pegang HP sebenarnya. Itu saran dari saya. Baik, terima kasih Mem Tika. Semoga ini boleh menjawab Pak Gusti untuk pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih banyak Mem untuk informasinya. Baik Pak, sama-sama. Selanjutnya, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang mau disampaikan. Dari Bapak Ibu, baik mengenai pembahasan ini maupun yang lain, dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada lagi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau disampaikan, baik untuk pembicara maupun mengenai Malang Adventist Academy, kami menyediakan formulir. Ini formulir untuk pengisian daftar hadir dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu mau sampaikan, mau ingin tanyakan, jadi bisa disampaikan dan ditulis di sini. Dan formulir ini berisikan tentang kehadiran, jadi absensi Bapak Ibu untuk mengikuti setiap sesinya, dan juga untuk konfirmasi sertifikat yang akan diberikan di akhir pada sesi seminar Toxic Parenting ini,
Jadi pastikan untuk nama dan juga data-data di situ adalah diisi dengan baik dan benar adanya. Sehingga kita dapat memberikan sertifikat sesuai dengan presensi yang sudah disampaikan. Saya akan berikan lewat kolom komentar, jadi Bapak Ibu boleh isi, dan juga akan diberikan di grup WA webinar parenting ini. Terima kasih untuk semua partisipannya. Saat ini kita akan menutup acara daripada webinar parenting ini, dan doa tutup akan disampaikan oleh Mema Santa Sinaga. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Mem. Kedengaran, oke. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik dan sudah mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami dapat bersama-sama bertemu dengan orang tua anak-anak kami, membahas suatu hal yang penting tentang bagaimana pola asuh anak-anak kami di rumah maupun di sekolah. Tuhan kami mohon dan kami rindu curahan Roh Kudus hadir di hati setiap orang tua maupun guru dan staf yang mengasuh anak-anak kami ini mulai TK sampai SMA dan semua yang mendengarkan acara ini, sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk menjaga setiap anak-anak kami mulai dari TK sampai SMA, dan anak-anak kami dapat terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyertai kami Tuhan sepanjang malam ini di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat istirahat dengan baik, dan besok pagi kami dapat beraktivitas, dan segala sesuatu yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas segala pertemuan ini dan berkat Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, acara kita telah selesai. Saya selaku host berterima kasih untuk semua partisipan daripada webinar parenting ini, dan semoga ini juga boleh mengedukasi untuk kita semua, para orang tua, boleh mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Dan jangan lupa untuk besok kita akan mengikuti Zoom yang sama dengan judul yang berbeda, yaitu Toxic Positivity. Ternyata tidak hanya negativity yang toxic, tapi ada juga positivity yang toxic. Seperti apa itu? Kita akan ikuti seminarnya pada esok hari, jadi jangan lewatkan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom ini di link yang sama. Dan kita akan mendengarkan kembali pembahasan mengenai toxic positivity yang akan disampaikan oleh Mem Tika di waktu yang sama, pukul 6. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu di setiap sesinya untuk mengisi presensi kehadiran, daftar hadir, karena syarat untuk mendapatkan sertifikat yaitu hadir di setiap sesi webinar ini. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat untuk mengisi presensi setiap sesi di grup WA yang sudah di join Bapak Ibu maupun yang sudah tertulis di kolom komentar boleh diisi. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ibu Bapak mau sampaikan, silahkan boleh mengisi daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Dan saja, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Malam, terima kasih.
kasih semuanya, Mentika. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih Memtika. Sampai jumpa Terima kasih besok. semuanya. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Memtika, Kasih. Olive. Terima kasih Memtika, Tuhan memberkati. Sudah live kayaknya.